Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas topik dengan tema asbabul maghfirah, sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Karena kita ketahui bahwasanya dosa-dosa inilah yang mendatangkan malapetaka, bencana di dunia maupun di alam barzah, apalagi di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang akibat dampak dosa di dunia dalam banyak ayatnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun keburukan yang menimpamu adalah akibat datang dari dirimu sendiri, ya. Qul huwa min 'indi anfusikum. Katakanlah bahwasanya musibah yang menimpa kalian adalah dari diri kalian sendiri, ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Ini di dunia kita mengalami berbagai macam musibah, penderitaan, kegelisahan, hati yang tidak bahagia, semua karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi bahwasanya dosa itu pasti memberi pengaruh, walabud, harus memberi pengaruh cepat atau lambat. Demikian pula dosa-dosa lah yang mendatangkan malapetaka di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Karenanya dalam satu hadis dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulana matat wastarahat. Ya Rasulullah, sungguhnya si fulanah telah meninggal dan dia telah beristirahat. Faqadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun marah. Kemudian Rasulullah sallallahu marah kenapa dikatakan ini meninggal dan istirahat. Maka Rasulullah sallallahu pun marah, kemudian beliau berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat di alam barzakh adalah yang diampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya pernyataan inilah peristirahatan terakhir adalah pernyataan yang keliru. Kita tidak tahu seorang ketika meninggal di tempat peristirahatan ataukah dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Wasi' ketika akan meninggal, dia berkata, "Aina yudhabu bi?" Kemana mereka hendak membawaku? Imma ilan nar, apakah kepada neraka jahannam, atau an ya'fu anni, atau Allah mengampuniku. Dan dampak-dampak dosa ini disadari oleh para anbiya. Mereka tahu kalau mereka tidak diampuni maka mereka benar-benar merugi. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah berbuat zalim, berbuat dosa. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau Kau tidak ampuni aku ya Allah dan tidak merahmatiku, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman kepada nabinya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi, kalau aku ini sungguh takut jika aku bermaksiat dengan Rabb, kepada Rabbku, aku takut dengan azab yang datang pada hari yang dahsyat, yaitu pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya kebahagiaan adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah, yang beristirahat adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang diberi kebahagiaan baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebab-sebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sebab-sebab diampuni dosa ala nahwi asyrat al-asbab, sekitar 10 sebab, ya. Sebab-sebab tersebut ada yang memang kita usahakan
ya, kita berusaha melakukan hal tersebut agar diampuni. Dan ada memang karena kebaikan orang lain yang mendoakan kita atau memberi syafaat kepada kita. Dan ada memang hal-hal yang tidak bisa kita hindari seperti ahwal kedahsyatan pada hari kiamat kelak. Dan ada yang memang murni ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab sama sekali dari kita. Jadi 10 sebab tersebut atau kurang lebih tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama sebab-sebab yang kita lakukan, yang kedua kebaikan orang lain terhadap kita, yang ketiga yaitu hal-hal bencana yang kita alami tidak bisa kita hindari, dan yang keempat murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dari sebab yang pertama. Sebab yang pertama sekaligus yang kedua sekaligus yang ketiga, Allah atau Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli." Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Yang kedua kata Allah, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu menjulang ke awan, menjulang ke langit, kemudian engkau mohon istighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Yang ketiga, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika kau datang bertemu denganku, yaitu meninggal dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Hadis ini, hadis yang agung yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis yang terakhir dalam Al-Arba'in Nawawiyah, hadis ke-42. Menyebutkan 3 sebab dosa-dosa diampuni, dan itu sebab-sebab yang bisa kita usahakan. Yang pertama adalah berdoa dan berharap, yang kedua adalah beristighfar, dan yang ketiga adalah bertauhid. Adapun yang pertama, bertaubat, yang pertama adalah berdoa dan berharap. Di antara sebab seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam doa tersebut dia tidak minta ampunan. Seorang yang sering berdoa, sebenarnya datang dalam hadis, siapapun yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pengkabulan, ya. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala khati'ah. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang dalam doa tersebut tidak ada doa mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan mengabulkan dengan salah satu dari 3 pengkabulan. Yang pertama dikabulkan di dunia. Yang kedua, an yuddakhar lahu, ditunda di akhirat kelak, dikabulkannya di akhirat kelak. Yang ketiga, an yusraf anhu, ya, minas su'i. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, dipalingkan darinya keburukan semisal apa yang dia minta. Jadi Nabi menjelaskan orang yang berdoa pasti dikabulkan, namun dengan salah satu dari 3 model. Yang pertama dikabulkan sesuai yang dia minta, cepat atau lambat, mungkin sekarang, mungkin ditunda, Allah yang lebih tahu kapan yang terbaik dikabulkan. Yang kedua tidak dikabulkan sama sekali di dunia, tetapi ditunda pengkabulannya di akhirat kelak, dan tentu itu lebih afdal. Kalau Allah kabulkan di akhirat, lebih afdal daripada pengkabulan di dunia. Ya. Yang ketiga, kalau tidak dikabulkan di dunia atau tidak ditunda di akhirat, Allah palingkan keburukan darinya semisal apa yang dia minta. Maksudnya bagaimana? Contoh sederhananya, seorang misalnya dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin dapat keuntungan misalnya 100 juta dalam pameran kali ini. Mudahkanlah saya memperoleh keuntungan 100 juta. Ternyata dalam pameran tersebut dia tidak untung 100 juta. Tapi dalam kesempatan yang lain Allah menghalangi dia, menghindarkan dia dari kerugian 100 juta misalnya. Ini contohnya, artinya dia dipalingkan dari keburukan semisal seperti apa yang dia minta, ya. Ya. Dan itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengkabulan doa pasti dikabulkan cuma dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat
Yang keempat, ada model keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yaghfira lahu dzamban qad salaf. Yaitu Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu. Oleh karenanya kalau seorang sering berdoa dengan penuh harapan, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Kalau tidak dipalingkan dari keburukan semisal yang dia minta, diampuni oleh apa? Allah. Siapa yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk pengkabulan Allah kepada doanya tersebut, di antaranya adalah ada kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berdoa dan berharap. Tapi doa dengan penuh pengharapan, karena Allah berkata dalam hadis qudsi, ya bani Adam innama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya anak Adam, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dosamu dan aku tidak peduli dengan sebanyak apapun dosamu. Maka ini syarat bahwasanya seorang mukmin dan seorang mukminah sering berdoa, sering berdoa. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya, apalagi sepertiga malam yang terakhir. Berdoa dalam perjalanan, berdoa setelah salat ya, setelah salat sunnah, setelah salat fardu juga kalau berdoa silakan, setelah zikir mau berdoa silakan. Setelah salat sunnah silakan berdoa ya. Setelah melakukan amalan soleh silakan berdoa ya. Banyak sering berdoa, mau keluar rumah berdoa, sampai kembali lagi berdoa, sering memperbanyak doa ya. Sering-sering berdoa antara adzan dan iqamat berdoa ya. Dan waktu-waktu yang mustajab hendaknya dia banyak berdoa. Orang yang sering berdoa, sering berharap kepada Allah, paling tidak kalau tidak dikabulkan doanya, bisa jadi diampuni apa? Dosa-dosanya. Ini sebab yang pertama, banyak berdoa dan berharap. Sebab yang kedua, dalam hadis yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i, thumma astaghfartani, ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu setinggi langit menjulang ke awan, anan bisa artinya awan, bisa artinya sejauh mata memandang ke atas. Tsumma astaghfartani, kemudian kau mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu ya. Ya. Maka aku akan mengampunimu. Oleh karenanya di antara sebab diampuni dosa adalah banyak beristighfar kepada Allah. Banyak beristighfar. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari sering membuang-buang umur, membuang-buang waktu ya. Maka ada perkataan indah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu seorang mukmin tidaklah dalam kondisi melamun, kemudian bingung, tidak ada kegiatan. Harus lisannya ada kegiatan. Kalau dia tidak sedang baca Al-Quran, atau dia sedang membaca kitab-kitab ilmu, atau dia sedang merenungkan tentang keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak lisannya berzikir dengan tasbih, takbir, tahlil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan seorang melamun tidak jelas ya. Dia hanya buang-buang umur. Apalagi waktunya dia gunakan untuk menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita lagi di jalan, lagi naik kendaraan, lagi di pesawat, lagi bersendirian, jangan lupa kita basahi lisan kita dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti kita menyesal pada hari kiamat kalau kita tidak membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kalau dia dibuka catatan amalnya pada hari kiamat kelak, didapati banyak sekali istighfar yang telah dia ucapkan ya. Maka kita berusaha kalau ada waktu senggang ya, bahkan kita menyengajakan untuk beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah menyuruh ya, tubu ilallah wastaghfiruh. Kata Nabi SAW, bertobatlah kepada Allah, istighfarlah. Karena aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya,
setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat menghitung istighfar Nabi SAW sekali majelis, beliau beristighfar 100 kali. Beliau beristighfar 100 kali. Kalau Nabi SAW yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang beristighfar, apalagi kita yang banyak dosa dan hidup sampai tahun 2023 ya. Medsos di tangan, semua bisa kita lihat, semua bisa kita akses. Sehingga kemungkinan dosa yang kita lakukan sangat banyak. Maka seorang yang berbahagia adalah seorang yang banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya, karena selama seorang beristighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tadi Allah mengatakan, meskipun dosa-dosamu menjulang ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ya, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Ghafartu laka, aku akan ampuni. Kata Allah juga dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Sementara aku mengampuni dosa-dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, beristighfarlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Tidaklah Allah mengilhamkan seorang untuk beristighfar kecuali Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Ya. Tidaklah Allah mengilhamkan seorang untuk beristighfar kecuali Allah ingin mengampuni apa? Dosa-dosanya. Jika seorang sudah diilhamkan oleh Allah untuk beristighfar, maka itu tanda kasih sayang Allah kepadanya. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa banyak istighfar. Istighfar ini doa yang sangat menakjubkan dan sangat dibutuhkan oleh kita semua yang kita banyak melakukan dosa. Taib. Kemudian yang ketiga dalam hadis yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau bertemu denganku, yaitu kau wafat dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangimu dengan ampunan juga sepenuh bumi. Ini di antara keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal dalam kondisi tidak syirik sama sekali, syirik besar, syirik kecil dia tinggalkan, maka kemungkinan besar dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya setiap orang muslim punya kartu la ilaha illallah. Dan kartu la ilaha illallah kalau semakin berkualitas, maka cahayanya sangat kuat untuk membakar dosa-dosa yang ada. Cahayanya sangat kuat untuk membakar dosa-dosa yang ada. Namun tidak semua orang kartu la ilaha illallah kualitasnya tinggi. Maka seorang semakin dia jauh dari kesyirikan, dia tidak melakukan syirik-syirik, semuanya dia tinggalkan, syirik besar semua dia tinggalkan, tidak kedukun, ya, tidak percaya dengan hal-hal yang khurafat, ya. Kemudian tidak menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia meninggalkan seluruh syirik-syirik kecil, dia tidak memakai jimat. Dia tidak bertawakal kepada selain Allah, dia tidak bertawakal kepada sebab, kepada materi, tapi dia bertawakal kepada pencipta sebab tersebut dan akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian seorang pun, ya. Dia tidak mencari pengakuan seorang pun, dia tidak ujub. Semakin dia membersihkan hatinya dari meminta pengakuan orang lain, berarti dia semakin ikhlas. Kalau dia semakin ikhlas, maka sinar tauhidnya semakin kuat untuk membakar dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk memurnikan tauhidnya, dan ini butuh perjuangan. Betapa banyak permasalahan yang timbul karena ketidakikhlasan. Permasalahan yang timbul karena ketidakikhlasan. Tidak ikhlas itu karena dia ternyata mencari dunia di balik amal soleh yang dia lakukan. Dunia itu banyak, bisa jadi materi, bisa jadi pengakuan, bisa jadi harus yang dinomorsatukan, bisa jadi banyak masalah yang timbul akibat tidak ikhlas. Maka seorang semakin berusaha melakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat sinar tauhidnya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka latih diri untuk beramal soleh, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah.
Jangan melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada riya. Sarana-sarana yang bisa berpotensi menjerumuskan kita dalam riya dan ujub. Seperti kita memposting amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kalau kita memposting amalan soleh yang kita lakukan, ada kemungkinan kita riya. Kapanpun ketika kita ingin posting sesuatu atau kita mau share di grup, di situ ada perasaan saya bakalan pamer atau riya, maka tidak usah posting ya. Karena keikhlasan ini terkadang sudah kita pupuk, kemudian kita yang merobek-robeknya sendiri. Kita sudah berjuang, kemudian kita yang robek-robek sendiri. Kenapa? Karena kita hanya mengharap pengakuan dari orang-orang yang pengakuannya pun tidak bermanfaat. Paling cuma kasih jempol doang, terus mau kasih apa? Tidak ada. Oleh karenanya, seorang berusaha jangan tertarik dengan hal tersebut. Meskipun dia teman-temannya mungkin dipuji-puji, dia dalam hati berkata, Alhamdulillah, Allah sudah tahu selesai. Alhamdulillah, hanya Allah yang tahu apa yang aku lakukan. Tidak usah tertarik untuk ikut terpuji, untuk di-like, untuk banyak follower, tidak perlu. Tidak perlu. Jangan tergiur untuk melakukan hal-hal berpotensi untuk merusak amal soleh seseorang. Meskipun dengan dia mungkin riya tersebut, maka followersnya semakin banyak yang suka sama dia, jangan spekulasi dengan keikhlasan yang sudah antum perjuangkan. Maka jika seorang meninggal dalam kondisi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sama sekali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosa tersebut. Bahkan jika seandainya dosa tersebut sepenuh bumi ini, Allah tidak mengatakan dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Allah tidak mengatakan dosa tersebut sebanyak butiran pasir di padang pasir. Allah tidak mengatakan dosa tersebut setinggi gunung yang tertinggi di dunia. Tapi Allah mengatakan sepenuh bumi. Kalau kau bertemu dengan aku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau bertemu dengan aku tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan menemui engkau dengan ampunan pula sebesar bumi ini. Makanya di antara hadis yang kuat tentang hal ini, hadis Sahibul Bitaqah, kisah Sahibul Bitaqah, pemilik kartu la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah, fayunsharu lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddal basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah seorang dari umatku pada hari kiamat kelak, alal mala', di hadapan semua orang, ya, di hadapan khalayak dia ditampilkan, kemudian dibentangkan baginya 99 catatan amal perbuatannya, isinya maksiat semua. Setiap bentangan gulungan dibuka sejauh mata memandang. Subhanallah. Maka dia merasa dirinya telah binasa. Allah bertanya kepadanya, hal zalamaka katabatil hafizun, wahai fulan, apakah malaikat para pencatat amal telah menzalimimu? Mungkin ada yang salah dicatat, kau tidak melakukan dosa, dicatat dosa. Coba cek. Kata dia, tidak ada, semuanya benar. Malaikat tidak mungkin salah mencatat. Dan dia merasa dirinya akan binasa. Akhirnya dikatakan padanya, innaka lan tudzlamal yaum, kau tidak akan dizalim pada hari ini. Sungguh kau punya amal soleh. Maka dikeluarkan kepada dia kartu tertulis la ilaha illallah. Kemudian ditimbang, ternyata la ilallah lebih berat. Wa tashat hadhihi sijillat. Kemudian 99 gulungan catatan dosa tersebut kalah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Orang ini la ilaha illallah sempurna. Bisa jadi di penghujung kehidupannya dia beramal soleh dan dia benar-benar sempurna tauhidnya, dan dia meninggal dalam kondisi tauhid yang sempurna, sehingga tauhidnya tersebut menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Oleh seorang masih dalam perjuangan, kita belum finish. Kita masih terus berjuang. Yang masih suka dipuji, yang suka ingin diperhatikan, yang terkena penyakit pingin viral, ya, narsis, ya. Banyak orang sekarang terkena penyakit apa? Narsis. Pingin viral, pingin jadi bahan pembicaraan orang lain. Kalau sehari tidak bikin konten, kayaknya gatal kepalanya. Dia maunya harus tiap hari jadi bahan omongan orang. Ada kesempatan untuk perbaiki diri kita semua. Masih ada kesempatan. Sampai kita benar-benar tidak berharap pujian seorang pun dan sanjungan seorang pun. Sampai kita berharap tahu yang bermanfaat pujiannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian dia berteriak, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluarlah ketemu kami. Rasulullah masih dalam rumahnya, dalam hujurat. Mereka tidak sabar menunggu Nabi keluar. Maka Allah celah mereka dalam Al-Quran, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum." Sungguhnya orang-orang menyuruh namamu di luar rumahmu, di luar hujurat, kebanyakan mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar, tentu lebih baik bagi mereka. Tapi mereka tidak sabar. Mereka panggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ukhruj ilaina," keluarlah menemui kami. Kemudian mereka berkata, "Fa inna madhi zain wa dhammi syain." Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, sungguhnya pujianku itu adalah kebaikan dan celaanku adalah keburukan." Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi, "Keluarlah agar aku memujimu. Ketahuilah ya Muhammad, fa inna madhi zain, sungguhnya pujianku adalah kebaikan dan celaanku adalah keburukan." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzakallah." Yang seperti itu, yang pujiannya pasti baik dan celaannya pasti buruk, hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Dzakallah." Itu hanya Allah yang seperti itu. Kamu muji-muji belum tentu buruk, belum tentu baik. Kamu maki-maki belum tentu buruk. Manusia sedunia muji kita, kalau kita belum tentu pujian mereka baik bagi kita. Ente banyak followernya belum tentu bermanfaat bagimu, belum tentu. Semua orang mencaci maki kamu, tapi kalau kamu di atas jalan yang benar, tidak ada faedah cacian mereka. Tidak akan mengurangi kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demi Allah, saya tahu seseorang subhanallah dipuji oleh banyak orang. Ternyata dia makan harta orang lah, dia inilah. Saya tahu persis orang tersebut. Dia nguji banyak sekali, tapi pujian tidak merubah hakikatnya. Hakikat dia saya tahu. Meskipun saya tidak ungkapkan hal tersebut. Artinya jangan terpedaya dengan pujian orang. Lihatlah orang yang masuk neraka pada hari kiamat kelak. Rajulun ustushhid, salah satunya adalah seorang yang mati syahid. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia jagoan, mungkin dia berani. Maka dia tahu nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Maka orang ini berkata, "Qataltu fika hatta stushhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Aku berperang untuk mati syahid karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta walakin qatalta liyuqal annaka jari." Kau dusta, tapi kau berperang supaya kau dikatakan seorang pemberani. Wa qad qil, kata Allah, dan sudah dikatakan. Artinya kau masyhur sebagai jagoan, masyhur. Taib, semua orang bilang dia jagoan, kemudian dia pasti baik? Enggak, buktinya masuk neraka. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang belajar ilmu agama, ustaz ini yang kedua, mengajarkannya. Baca Al-Qur'an, mengajarkannya, ahli tajwid. Ya. Ahli tahsin. Ustaz. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan?" Kata dia, "Qara'tu fika Al-Qur'an wa 'allamtu." Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajar karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin liqal annaka qari'." Tapi kau mengajarkan Al-Quran supaya kau dikatakan engkau ahli baca Al-Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan orang semua kenal kau adalah orang pakar baca Quran, ahli qiraah, ahli tajwid, punya sanad inilah, sanadnya banyaklah. Orang semua muji kamu, tidak ada yang mencela. Terus ada faedahnya? Enggak ada faedahnya, masuk neraka. Terus apa kita harapkan pujian manusia? Manusia muji satu dunia pun kalau kita ternyata bermasalah, tidak ada faedahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan fokus cari pujian manusia. Jangan berburu followers, jangan berburu sanjungan dan likes, jangan berburu jempol. Tidak ada faedahnya. Seorang berusaha untuk beribadah ikhlas karena Allah semata dan dia meninggal dalam kondisi demikian, maka sinar tauhidnya sangat kuat dan akan bisa membakar dosa-dosa yang dia lakukan. Ini sebab yang berapa? Yang ketiga. Sebab yang keempat adalah taubat. Taubat dia derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Taubat dengan persyaratannya
seorang bertobat maknanya taba ilallah, dia kembali kepada Allah. Dia meninggalkan dosa-dosanya dan dia kembali kepada Allah dengan memenuhi persyaratan taubat. Persyaratan taubat tersebut yang pertama adalah al-iqla' anidz dzam, dia meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua an-nadam, dia menyesali perbuatan tersebut. An-nadamut taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyesalan adalah taubat. Yang ketiga al-azam ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jika seorang sudah menyatakan dirinya bertobat, artinya dia menghabarkan kepada Allah, saya sudah meninggalkan itu semua dan saya menyesali perbuatan saya dan saya bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut selama-lamanya. Ya. Siapa yang memenuhi hal ini maka dia telah bertobat. Istighfar, terkadang seorang masih melakukan dosa tersebut, tapi dia istighfar, ya Allah ampuni aku, dia belum bisa bertobat. Jadi istighfar masih di bawah taubat. Taubat derajat lebih tinggi, artinya dia sudah meninggalkan. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kata Allah, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah. Istighfar terkadang seorang tidak bisa langsung bertobat, dia mulai dari istighfar. Tapi bermanfaat istighfar. Dia belum bisa meninggalkan, ya Allah. Mungkin ada orang tetap masih dalam kondisi melakukan riba, dia belum bisa meninggalkan, silakan beristighfar. Dia belum bisa bertobat. Tidak, dia berusaha berjuang untuk bertobat. Selama dia belum bisa bertobat, hendaknya dia beristighfar. Minta agar diampuni, bisa diampuni, bisa tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah bertobat, maka seharusnya hukum asalnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Awalam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan dialah nama Allah adalah Tawwab. At-Tawwab artinya maknanya adalah Maha penerima taubat. Maka hukum asal jika seorang bertobat, taubatnya diampuni. Hukum asal taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang memenuhi persyaratan. Terkadang masalahnya bukan pada Allah, karena Allah pasti menerima taubat. Yang masalahnya pada kita, apakah kita ketika bertobat sudah memenuhi persyaratan atau tidak, itu masalahnya. Adapun seorang jika telah memenuhi persyaratan, pasti diterima taubatnya, pasti. Karena hukum asal Allah adalah At-Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan seorang betapapun banyak dosa yang dia lakukan, dia tetap berusaha bertobat, berjuang untuk bertobat, dengan berdoa kepada Allah, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, dan ilhamkanlah aku untuk taubat. Sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha pengampun. Wa tub alayya, dan tobatkanlah aku, ada dua makna. Maknanya jika dia belum bertobat, dia mengatakan, ya Allah ilhamkanlah aku untuk bertobat. Karena taubat ini butuh ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sudah bertobat, wa tuba alayya, maksudnya ya Allah terimalah taubatku. Terimalah taubatku. Maka dia perbanyak berdoa, Rabbi ghfirli wa tuba alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa kata Abu Nuwas? Rabbi in azumat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Rabbku, meskipun aku tahu dosa-dosaku telah sangat banyak, tapi aku tahu ampunanmu lebih besar daripada banyaknya dosaku. Ya. In kana la yarjuka illa muhsinu fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Kalau yang hanya bisa berharap kepada Engkau ya Rabb hanyalah orang-orang yang baik, terus kepada siapa? Para pendosa bersandar dan berharap. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afwika thumma anni muslimu. Aku tidak punya harapan kepada Engkau kecuali raja, tidak punya sesuatu yang menyambung kepadamu kecuali berharap kepadamu. Wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah kepada Engkau. Husnudzan dari siapa? Dari Abu Nawas, ya. Maka seorang jangan putus asa, tetap dia berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal bengis, yang membunuh sahabat, membunuh tabi'in, yang pernah melempar manjanik anak buahnya sehingga membakar Ka'bah, dan kejahatan yang bengis luar biasa. Sampai ketika dia meninggal, Hasan al-Basri sujud syukur. Ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, penguasa yang sangat bengis. Ketika dia meninggal, sebagian salaf sujud syukur karena dia sudah apa? Tewas. Ketika dia sakit akan meninggal dunia, di antara yang diriwayatkan, dia mengatakan, Rabbi ghfirli fa innahum yaquluna annaka la taf'al.
Dia bilang, "Ya Allah, ampunilah aku. Karena orang-orang menyangka kau tidak akan ampuni aku." Dia bilang apa? "Ya Allah, ampuni aku. Orang-orang bilang kau tidak akan ampuni aku." Kenapa orang bilang demikian? Karena saking parahnya dosa-dosa yang dilakukan. Tapi di saat dia mau meninggal, dia masih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Hajjaj bin Yusuf. Tetapi kata Al-Imam Zahabi kalau tidak salah ya, kebaikannya tenggelam dalam lautan maksiatnya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Intinya seorang berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaharui tobatnya karena kita selalu memperbaharui maksiat yang kita lakukan. Seorang perbaharui tobatnya karena dia selalu memperbaharui kemaksiatan yang dia lakukan. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Taubat. Di antara penggugur dosa yang kelima adalah al-hasanatul mahiyah. Amalan-amalan soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Ada amalan-amalan soleh yang punya potensi kuat untuk menggugurkan dosa-dosa. Secara umum setiap amal soleh kalau banyak akan menggugurkan dosa-dosa. Para ulama menganalogikan amal soleh seperti air putih bersih yang suci. Adapun dosa-dosa seperti najis. Kalau kita ternajisi, maka segera perbanyak air bersih. Maka niscaya najis tersebut akan terhapuskan. Seperti ketika ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas. Ada seorang Arab Badui datang di Masjid Nabawi kemudian kencing di masjid di hadapan para sahabat. Maka orang-orang pun menegurnya. Kata Rasulullah SAW, "Da'uhu, biarkan dia selesaikan kencingnya." Karena kalau ditegur kencingnya bisa berhamburan ya. Kalau disuruh tutup langsung juga nggak bisa, kerannya sudah lanjut kebuka ya. Tutup sakit ya. Maka Rasulullah kata Rasulullah biarin. Sebagian sahabat sudah teriak, "Wah," kata Rasulullah biarin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk didatangkan seember air. Kemudian ditumpahkan di bekas kencing Arab Badui tadi. Karena dulu Nabi masjidnya berada di tanah, pasir dan tanah. Maka ditumpahkanlah air seember tersebut, maka hilanglah najis. Taruhlah kencing Arab Badui tadi setengah liter, ember berliter-liter, 10 liter atau banyak, atau 20 liter, sudah hilang. Sehingga najis, meskipun sepekat apapun, tapi kalau air bersihnya banyak, maka akan hilang. Maka logika mengatakan jika semakin banyak air bersih, maka najis akan semakin hilang. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan keburukan, segera lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan yang kau lakukan setelahnya akan menghapuskan keburukan sebelumnya. Dan kita tahu kita sering melakukan dosa-dosa. Nah, kalau kita melakukan dosa, segera perbanyak kebaikan. Segera perbanyak kebaikan. Kalau mata kita sempat melihat yang haram 1 menit, maka perbanyak melihat yang baik berjam-jam. Agar kemampuan dia untuk menghilangkan dosa mata tersebut kuat. Sebenarnya mengatakan kalau kamu lihat yang haram, sering melihat Al-Quran. Sering lihat apa? Al-Quran. Dosa matamu. Kalau kau malas-malasan dalam salat, kekurangan, ada melakukan kesalahan dalam salat, perbanyak salat-salat sunnah. Sehingga keburukanmu ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dalam satu riwayat, ada seorang sahabat di Madinah, inna rajulan asaba min imra'atin qublah. Ada seorang laki mencium seorang wanita yang bukan mahramnya di kota Madinah. Dalam sebagian riwayat dalam Sahihain, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan ada seorang wanita menjual korma. Tiba-tiba lelaki ini melihat wanita tersebut dan dia tiba-tiba bersyahwat. Syahwat datang tiba-tiba. Namanya orang tidak bisa menduga kapan hasratnya datang. Maka dia pun rayu wanita tersebut untuk menawarkan korma dalam rumahnya, suruh masuk dalam rumah. Maka dia pun masuk dalam rumah. Ke dalam rumah maka dia pun mencium atau menggerayangi wanita tersebut, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai dizinai. Maka dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketakutan. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Karena aku telah mencium seorang wanita." Tidak ada hukum had kalau orang berzina. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, kemudian dikumandangkan iqamat, kemudian kalau tidak salah salat asar, mereka pun salat. Setelah salat berjamaah selesai, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili, innal hasanati yudhibanas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin." Dalam surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di tepian siang dan sepenggal malam.
Itu salat 5 waktu. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ya. Orang ini pun diampuni gara-gara dia salat berjamaah. Kalau salat berjamaah dia diampuni dosa-dosa. Maka dia mengatakan, "Aliyya hadza ya Rasulullah, apakah ini ayat hanya untuk aku?" Kata Rasulullah sallam, li jami'i ummati kullihim. Ayat ini berlaku untuk seluruh umatku. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat, ya, "Lau anna bibabi ahadikum nahran yaktasilu fihi 5 marrat fi kulli yawmin wa laylah. Ayabqa min daranihi syai'." Kata Rasulullah SAW, seandainya di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, kemudian seorang mandi di situ 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah, mandi 5 kali sehari. Kata Rasulullah SAW, demikian solat 5 waktu. Demikian solat 5 waktu. Rasulullah mengkiaskan atau menganalogikan solat 5 waktu atau amal soleh seperti air suci yang bersih. Dan jadi dosa-dosa bisa menggugurkan amal soleh, bisa menggugurkan dosa-dosa. Ini banyak dalilnya tadi. Dalilnya wat bi sayyi'atil hasanatamuha. Kalau melakukan keburukan, lakukan kebaikan, niscaya akan terhapuskan. Tadi wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Lakukanlah salat, niscaya akan diampuni dosa-dosamu. Allah juga berfirman, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah dalam surat Ar-Ra'd. Dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Yaitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amal buruk ditolak oleh amal soleh. Jadi amal soleh menghapuskan amal keburukan. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Keburukan tersebut akan hilang jika kita melakukan kebaikan. Juga Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Jika ahlul kitab beriman amal saleh dan bertakwa, walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau, jika ahlul kitab beriman bertakwa itu beramal saleh, lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan amal saleh itu punya potensi menggugurkan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, perbanyak amal saleh. Seandainya seorang tidak beristighfar dan tidak bertobat, tapi amal solehnya banyak, maka akan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi kalau amal solehnya sangat-sangatlah banyak. Maka seorang berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Kalau punya orang tua, berbakti sama orang tua. Kalau punya rezeki, sedekah sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau ada waktu, etikaf. Kalau bisa haji, bisa umrah. Ya. Kalau wudu yang benar, kalau salat yang banyak. Ya. Membantu tetangga, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu para janda. Karena itu adalah jihad fisabilillah, dan banyak yang bisa dilakukan. Perbanyak, mumpung masih punya harta, mumpung masih punya umur, mumpung masih punya kesehatan, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Niscaya amal soleh tersebut akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Bahkan kata para ulama, jika amal soleh sudah sangat banyak, ada dosa-dosa kecil tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, yaitu air sudah 200 liter kurang lebih seperti seukuran drum, kemudian ada najis-najis sedikit, tidak dianggap. Najis-najis tersebut lebur dalam lautan kebaikan. Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Oleh karenanya kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau di antara peserta perang Badar. Dan perang Badar itu orang-orang yang mulia, yang melakukan ibadah yang luar biasa, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian 6 tahun kemudian, tahun 8 Hijriah, dia melakukan dosa besar. Dosa besar tersebut ketika Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekah, dia tulis surat kepada sebagian penduduk kota Mekah, bahwasanya Nabi akan ke sana menaklukkan kota Mekah. Ini bahaya kalau surat ini sampai kepada penduduk kota Mekah, mereka akan melakukan persiapan untuk melawan kaum muslimin, dan itu bahaya bagi peperangan yang terjadi, bahaya bagi kaum muslimin. Ternyata dia tulis surat, ini dosa besar. Dititipkan pada seorang wanita tua, ternyata Jibril memberitahu dan akhirnya ketahuan. Kemudian Rasulullah SAW panggil Hatib. Dia tunjukkan suratnya. Kata Rasulullah SAW, "Ma hadha ya Hatib?" Ini apa wahai Hatib? Sebagian sahabat sudah emosi. "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuka hadzal rajul." Biarkan aku penggal kepalanya. Telah melakukan dosa yang besar, melakukan kesalahan besar, kesalahan yang fatal. Maka Nabi SAW berkata, ya, jangan, la'allallah tala'a ala ahli Badar.
Innahu qad syahida Badran, sungguhnya dia pernah ikut perang Badar. Dan bisa jadi Allah telah melihat kepada para peserta perang Badar, Allah berkata, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apapun yang kalian mau, aku sudah ampuni. Subhanallah. Kata Allah kepada peserta perang Badar, lakukan apa yang kalian sukai, aku sudah mengampuni. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka lakukan terlalu banyak. Sehingga dosa-dosa ini semuanya lebur, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mumpung masih punya kemampuan, lakukan kebaikan sebanyak-banyak yang dia mampu. Nanti kalau dia punya dosa-dosa, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikannya cuma sedikit, ya diperhitungkan dosa tersebut. Diperhitungkan dosa tersebut. Itu disebut al-hasanatul mahiyah. Maka jangan lupa puasa bulan Ramadan, jangan puasa kalau puasa Arafah, puasa Muharram, ya, umrah kalau punya duit, haji apalagi kalau punya duit, ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk, raja min dzunubika yaumin waladtu ummuh. Siapa yang berhaji lillah, karena Allah ikhlas, tidak berbuat rafas, tidak berbuat maksiat dalam haji, maka akan diampuni dosa-dosanya seperti baru keluar dari perut ibunya. Luar biasa. Semua lembaran hitam menjadi putih bersih. Ini yang keberapa tadi? Yang keenam, di antara hal yang membantu menggugurkan dosa-dosa adalah berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa besar semaksimal mungkin. Siapa yang bisa menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, maka niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu dosa-dosa kecil akan diampuni. Dan kami akan masukkan ke dalam surga, tempat masuk yang mulia. Jadi berjuang kita untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan sekitar 70 dosa besar. Dan dia mengatakan ada kemungkinan lebih daripada itu. Nah, kalau kita ingin bisa melaksanakan poin yang keenam ini, mau tidak mau kita harus belajar mana dosa-dosa besar. Kalau kita tidak tahu mana itu macam-macam dosa besar, bagaimana kita bisa menghindarinya? Kata seorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu sesuatu itu apa? Hindarilah. Apa yang harus aku hindari? Pokoknya hindarilah, ya enggak tahu. Hindari apa dulu? Kenali apa dulu? Itu apa baru saya bisa hindari. Nah, hindari dosa besar. Harus tahu dosa-dosa besar apa saja. Kalau sudah tahu 70 dosa besar, hindarkan diri dosa besar tersebut secara maksimal. Niscaya dosa-dosa kecil akan diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Kata Allah, dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil, kecuali lamam. Lamam itu dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Pandangan kayak apa, kayak sentuhan yang tidak bisa dia hindari. Kalau dia meninggalkan dosa besar, kata Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Jadi siapa yang meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil akan diampuni. Itu perlu perjuangan. Pertama yang harus dilakukan adalah mengenal dosa-dosa besar apa saja. Baru kemudian berusaha untuk dihindari. Mengharuskan kita belajar tentang macam-macam dosa besar. Taib, ini semua adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar dosa-dosa kita diampuni. Ditambah satu yang keberapa? Yang ketujuh. 7 ini bukan kita usahakan, tapi kita harus berjuang ketika ditimpa dengan sesuatu tersebut, yaitu bersabar ketika mengalami musibah. Sungguhnya di antara penyebab gugurnya dosa adalah musibah yang menimpa yang dihadapi dengan kesabaran. Di sini ada amal kita, itu sabar. Karena kalau tidak sabar percuma. Ya. Kata para ulama, musibah itu tidak sendiri mengurungkan dosa, tapi sikap seorang hamba menghadapi musibah tersebut, itulah yang mendatangkan pahala atau dosa. Kata Nabi SAW ketika ada seorang wanita mencela demam yang ditimbanya, kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma, janganlah kau mencela, mencaci maki demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid, karena sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karatan besi. Ya. Jadi kalau kita kena demam, sabar. Pinggang encok, sabar. Musibah.
Sabar. Kita boleh aduh sakit tapi jangan kok gini sudah berobat. Itu namanya ngomel ya. Ngedumel ya. Itu enggak, kalau begitu enggak ada pahalanya. Apalagi ini demam kurang ajar, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kata Rasulullah tasubbil humma, jangan kau cela apa? Demam. Karena demam itu ternyata potensinya untuk menggugurkan dosa sangat besar. Kita ini mungkin sering istighfarnya enggak serius. Kita mungkin bertobat, ternyata syarat tobat tidak terpenuhi. Dan masih banyak dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya, apalagi bertobat darinya. Kayaknya sudah biasa. Nah, Allah punya cara untuk menggugurkan dosa tersebut. Ini Allah kasih musibah. Kasih musibah. Ini sakit. Dengan cara musibah tersebut, dosa-dosa bisa gugur. Kata Nabi SAW, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah kenakan musibah. Di antara musibah terus penyakit. Makanya ketika ada Rasulullah SAW mendatangi orang yang sakit, apa kata Rasulullah SAW? Tahurun, la ba'sa tahurun insya Allah. Tahur maksudnya membersihkan dari dosa-dosa. La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa sakit, insya Allah menjadi penggugur apa? Dosa-dosa. Dan semua musibah yang menimpa itu menggugurkan dosa-dosa kalau kita bersabar. Kata Nabi SAW, Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menimpa seorang muslim apapun yang dia tidak sukai. Apakah sakit ataukah letih ataukah ham itu apa ya? Kegelisahan, ketakutan tentang masa depan, kekhawatiran. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu, wala ghammin, gundah gulana. Bahkan azan, orang menzaliminya, ini musibah. Sampai duri yang mengenainya, kecuali semuanya akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Dalam sebagian hadis, la yazalul bala, senantiasa musibah menimpa seseorang terus menerus sampai dia berjalan di atas muka bumi, walaysa alaihi khati'ah, dia tidak punya dosa sama sekali. Kita tidak minta dikasih musibah, kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Allah punya cara yang lebih baik untuk kita. Terkadang sebagian orang dikasih apa? Musibah. Yakinlah bahwasanya musibah itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Sabar. Kalau sakit, sabar. Mobil rusak, sabar. Ini musibah ya. Tersandung, sabar. Pinggang encok apa? Sabar. Duit enggak ada, sabar. Diomelin istri, sabar. Omelan kedua kali, sabar lagi. Bilang sama istri, engkau penggugur dosa-dosaku. Aku bersabar. Karena omelanmu telah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi semua musibah yang menimpa penggugur dosa. Tapi ingat, sebenarnya Allah mengatakan bukan otomatis musibah tersebut menggugurkan dosa, tidak. Tapi sikap kita menghadapi musibah tersebut. Kalau kita bersikap dengan sabar, itulah yang menggugurkan dosa. Adapun kalau kita ngamuk-ngamuk, maki-maki, bukan menggugurkan dosa, tambah dosa. Kata Nabi SAW, Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami kalau kena musibah, tampar-tampar pipi, robek-robek baju, seru-seru jahiliyah. Bukan dapat menggugurkan dosa jika suami tidak punya uang, kemudian istri ngomel, kamu nih lah suami enggak tahu bertanggung jawab suami. Aduh, ini nambah dosa ya. Kalau suaminya ngamuk sama dia, suami juga berdosa. Jadi yang dapat menggugurkan dosa kalau kita sabar menghadapinya. Kalau enggak, apa faedahnya? Malah bisa mendatangkan apa? Dosa. Tapi inilah 7 sebab yang di situ ada andil kita, usaha kita agar dosa-dosa kita gugur. Nah, di sana ada sebab-sebab yang di mana merupakan andil orang lain. Di antara sebab-sebab tersebut agar dosa-dosa kita bisa diampuni, doa orang lain kepada kita. Apakah kita masih hidup, dia doakan, atau ketika kita sudah meninggal dunia, ya. Dia mohon ampunan buat kita, maka dia Allah ampuni si fulan. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, maafkanlah dia. Sebagaimana kakak-kakaknya Yusuf berkata, Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfir lakum rabbi.
Kakak-kakaknya Yusuf berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Yakub alaihissalam, aku akan mohon ampunan kalian nanti. Kemudian dia pun bangun malam sepertiga malam terakhir, lantas dia pun mendoakan ampunan buat anak-anaknya. Ya, jadi dosa-dosa kita bisa gugur kalau ada orang lain yang mendoakan. Apa kita masih hidup atau terutama dan jika kita juga sudah meninggal dunia. Makanya dikatakan kepada seorang, inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang derajatnya dinaikkan di surga. Dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa? Bistighfari waladikalak, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Maka seringlah kita mendoakan kaum muslimin. Mudah-mudahan kalau kita sering mendoakan kaum muslimin, kita akan didoakan juga oleh mereka. Jangan pelit-pelit berdoa. Kalau kita doakan orang tua, doakan kawan, doakan teman, doakan kakak adik, doakan, insyaallah kita tulus mendoakan mereka, kita juga didoakan oleh orang-orang. Allah akan menyiapkan orang-orang yang tulus untuk mendoakan kita juga ya. Jadi jangan pelit untuk berdoa. Jangan punya pikiran doa buat saya saja belum tentu dikabulkan, mau doain orang lagi. Enggak. Itu pelit ya. Allah tidak kabulkan engkau itu karena ada sesuatu ya. Mungkin maslahat yang lainnya atau Allah kabulkan dengan cara yang lain ya. Justru kalau kita doakan orang lain dalam bidhahril ghaib, dia tidak tahu, malaikat mendoakan kita mengatakan walaka bimithal. Semoga engkau juga mendapatkan seperti yang kau doakan buat kawanmu ya. Kalau antum punya utang enggak lunas-lunas, doain teman antum, ya Allah si fulan banyak utangnya ya Allah, lunaskan hutangnya. Malaikat bilang kamu juga semoga lunas apa? Hutangnya. Kalau antum rumah tangga kurang bahagia, ada teman antum kurang, ya Allah bahagiakan rumah tangga kawanku ya Allah, sungguh dia istrinya suka ngomel, istrinya suka bentak-bentak. Jadikanlah mereka rumah tangga yang bahagia. Malaikat juga semoga engkau juga ya. Caranya begitu. Doain orang, kita akan didoakan apa? Malaikat. Kita sering mohon ampunan buat orang lain, ya Allah ampunilah si fulan, ampunilah guru-guru kami, ampunilah murid-murid kami, ampunilah. Niscaya ada orang yang juga mendoakan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering doain orang tua, doain insyaallah nanti kalau kita meninggal anak kita sering doain kita. Jadi dosa-dosa kita bisa gugur dengan kebaikan orang lain berbuat baik kepada kita, di mana dia mendoakan ampunan buat kita. Demikian juga berikutnya yang keberapa? Nah, 9 ini kita juga bisa diampuni dosa-dosa kita jika orang lain beramal soleh untuk kita. Di antara amal soleh yang bisa dilakukan untuk kita setelah kita meninggal dunia, kata Imam Syafi'i, 3, yaitu berhaji dan berumrah. Yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tersebut. Yang ketiga mendoakan sudah kita bahas. Kalau ada orang lain misalnya bersedekah atas nama teman yang sudah meninggal, sampai dengan ijma' ulama. Jadi kalau antum misalnya punya orang yang antum cintai, istri atau orang tua, kita punya sedikit rezeki, kita kasih orang miskin, misalnya kasih fakir miskin makan, niatnya untuk pahalanya untuk sampai. Kita niatkan pahalanya untuk apa? Untuk si mayat, maka sampai dengan ijma' ulama. Atau kita menghajikan dia atau mengumrahkan dia, maka pahalanya sampai dengan ijma' ulama ya. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 yang juga merupakan dengan sebab orang lain atau sebab adalah syafaat yang seorang dapatkan di hari kiamat kelak. Syafaat dari saudara-saudaranya sama mukmin yang memberi syafaat kepada dia dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketika para penghuni surga masuk surga, mereka pun ingat kepada teman-teman mereka yang di neraka jahanam. Mereka berkata, ya Rabbana ikhwanana. Ya Rabb kami, teman-teman kami di dunia dulu, kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka salat bareng-bareng sama kami. Dulu mereka berpuasa sama kami, ke masjid sama-sama kami. Wa yahujjuna ma'ana, dulu mereka haji sama kami, sama-sama satu travel. Travel perjuangan ya. Kemudian mereka mau surga sementara kami masuk neraka. Ya Allah, izinkan kami untuk beri syafaat kepada mereka. Maka Allah mengatakan, akhrij minan nari man araftum. Kata Allah, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Subhanallah. Mereka masuk neraka, mereka keluarkan orang-orang dari orang yang mereka kenal. Ini contoh manfaat dosa-dosa diampuni karena sebab orang lain. Demikian juga tentunya ada syafaat malaikat. Ini juga dari orang lain. Ini yang keberapa tadi? Yang ke-10. Tapi di antara sebab-sebab yang kita sudah tidak punya kemampuan lagi, tinggal pasrah, disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ahwal yaumil qiyamah, itu kondisi-kondisi dahsyat pada hari kiamat
ahwal al-kubur, kondisi-kondisi dahsyat dalam kuburan, ini semua juga menggugurkan dosa-dosa. Dalam kuburan ada himpitan, doqdatul qabr atau dhammatul qabr, himpitan kuburan. Seorang masuk kubur kemudian dihimpit, kemudian dilepaskan lagi himpitannya. Kemudian pertanyaan mungkar dan nakir. Ini juga menggugurkan dosa-dosa seseorang. Kemudian dahsyatnya hari kiamat ketika dibangkitkan di bawah terik matahari semua menggugurkan dosa-dosa. Ya. Ketika melewati sirat, Rasulullah mengatakan ketika yang melewati sirat ada yang di samping sirat ada besi-besi, kalalib wa khatatib, yaitu besi-besi yang mencabik-cabik. Orang yang melewati sirat 3 kondisi. Pertama, famusallam najin, selamat. Yang kedua, yang terjungkal, dicabik langsung jatuh masuk neraka. Yang ketiga, tercabik-cabik tapi selamat. Tercabik-cabik tapi apa? Selamat. Bagaimana nasib tercabik-cabik tapi selamat? Dia ini punya dosa-dosa, tapi dosa-dosanya tidak mengharuskan dia masuk neraka. Maka cukup Allah balas dengan dicabik-cabik dengan besi ketika dia melewati apa? Sirat. Akhirnya dia masuk apa? Masuk surga. Ini contoh gugurnya dosa dengan sebab-sebab tadi, dengan sebab-sebab kedahsyatan yang dihadapi pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir, sebab digugurkan dosa adalah rahmatu rabbil alamin, murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada sebab apapun Allah ampuni. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Orang ini tidak istighfar, orang ini tidak bertobat, orang ini tidak punya amal soleh untuk menggugurkan dosa-dosanya, tidak ada orang yang mendoakannya, tidak ada yang beri syafaat kepadanya, kemudian dia dipanggang dalam neraka jahanam, harusnya dia masih lama dipanggang, tapi Allah keluarkan karena Allah rahmat kepadanya. Ini murni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita tentang sebab-sebab penggugur dosa. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.